Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Soraya, kenapa Bu Soraya ada di sini? Tadi Rara yang bilang kalau dokter ada di sini. Dia nyuruh saya untuk datang ke sini. Ada apa, Dok? Ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang mau diceritain sama saya? Mungkin saya memang nggak bisa bantu, dokter. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi biasanya dengan bercerita, bisa meringankan beban. Biasanya, beban hati sedikit lega. Apapun masalahnya, saya siap dengerin dokter. Hari ini saya baru dapat kabar bahwa saya adalah anak adopsi Bu Soraya. Jadi Bu Leni bukan ibu kandung dokter. Saya mendengar Mama berbicara dengan seseorang. Bu Soraya, hari ini hidup saya benar-benar hancur. Saya udah gak punya orang tua. Saya nggak punya keluarga. Bahkan mama saya sendiri sudah mengkhianati saya. Bu Leni nggak bilang apa-apa sama dokter. Karena beliau tahu itu akan menyakiti hati dokter. Semua orang tahu kalau Bu Leni sangat mencintai dokter. Mencintai. Mencintai gimana Bu Soraya? Buktinya sampai saat ini dokter masih nggak ngerasakan kalau Bu Leni adalah bukan ibu kandung dokter. Itu tandanya Bu Leni mencintai dokter dengan tulus. Seperti cinta ibu kepada anaknya. Tapi di mana orang tua kandung saya sekarang? Di mana Bu Soraya? Dok, mereka memang melahirkan dokter. Tapi dokter perlu ingat, ada seorang wanita yang menyayangi dokter, membesarkan dokter dengan penuh kasih sayang. Dokter saat ini, dokter bisa seperti ini semua karena Bu Leni. Walau dokter tidak lahir dari rahim Bu Leni, tapi cintanya Bu Leni kepada dokter nggak diragukan lagi. Iya Bu Soraya. Mungkin Bu Soraya benar. Permasalahannya sekarang bukan siapa yang melahirkan saya, tapi siapa yang mau membesarkan saya sampai sekarang. Mama. Pak, Bapak Mawar ada di sini. Iya, masa saya mau ninggalin Soraya sendiri malam-malam begini di kuburan lagi. Saya juga khawatir sama dokter. Pasti ada apa-apa.
Terima kasih, Pak. Saya semakin yakin bahwa di dunia ini saya nggak sendiri. Masih banyak yang peduli dengan saya. Kenapa perasaanku jadi bergetar begini ya? Melihat anak ini. Dokter, kenapa dokter ngomong begitu? Bapak tidak tahu ada masalah yang kamu hadapi. Dokter, Bapak sudah menganggap dokter sebagai keluarga saya sendiri. Bahkan, Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak. Terima kasih, Pak. Dukungan Bapak sangat berarti buat saya. Terima kasih, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya minta maaf, Pak. Harusnya saya nganterin Bapak dulu, bukan malah kesini. Dan tadi harusnya Bu Soraya ngingetin saya. Nggak apa-apa dok, saya sengaja diem karena saya sama papa berencana nganterin dokter sampai pulang. Iya dokter, Bapak juga nggak akan tenang kalau kamu pulang dalam keadaan begini. Apa sebaiknya saya nganterin Bapak sekarang? Nggak usah, Bapak sama Soraya naik taksi aja. Beneran nggak apa-apa, Pak? Ayo kamu masuk. Kalau kamu nggak masuk nanti Bapak juga nggak akan pulang. Terima kasih, Pak. Bu Soraya. Sama-sama dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, kamu dari mana? Kenapa kamu gak bisa telepon mama, Kek? Kasih tahu apa? Irfan? Sayang, kenapa kamu? Kita ke dalam yuk. Kamu cerita sama mama ya. Ayo. Aku lapar banget. Gara-gara kebanyakan drama di rumah ini, aku sampai lupa makan malam. Mas Aryo kayaknya tidur pulas nih. Mas? Mas Aryo? Udah, cari makan. Soraya, abis dari mana malam-malam begini? Tahu ah, gue lapar, gue amat. Hah? Kok nggak ada makanan sih? Tapi ada nanas sama durian. Nggak apa-apa lah ya. Ini kan buah kesukaan aku. Bukannya kalau lagi hamil itu nggak boleh makan nanas ya? Cerewet kamu. Din,
kandungan kamu kan lemah. Kamu juga habis jatuh. Nanas sama durian itu buah yang berbahaya buat janin kamu. Stop, Din. Kamu kok kelakuannya kayak bukan orang lagi hamil ya? Apa dia tahu kalau kehamilan aku ini cuma pura-pura? Aku harus menutupi kecurigaan dia. Oh, jadi kamu cari-cari kesalahan aku? Iya. Kamu lihat kelakuan kamu dong. Kamu ngaca. Ngakunya perempuan baik-baik. Tapi apa? Malam-malam begini masih ngurus kerjaan catering. Apaan? Udah nggak ada ngurus kerjaan malam-malam. Udah tutup cateringnya. Ngakunya perempuan baik-baik, soleha, berbakti sama suami. Tapi apa? Malam-malam kelayapan, keluyuran. Pasti kamu abis ketemu sama pacar kamu kan? Si dokter Irfan itu. Iya kan? Kamu ngaku aja deh, Soraya. Kelakuan kamu akan aku adukan ke Mas Aryo. Lihat aja. Iya memang. Soraya malam itu ketemu sama dokter Irfan. Papa tahu. Dan Papa mengizinkan Soraya. Iya. Papa sendiri yang nganter Soraya ke rumah dokter Irfan. Lihat aja ya. Aku akan adukan ini ke Mas Aryo. Mas Aryo! Dina? Kemana Dina? Mas Aryo! Mas, Sayang, kamu kenapa? Mas. Hah? Tadi pas aku lagi ambil air minum, Soraya bentak-bentak aku, Mas. Dibentak? Memangnya dia bilang apa? Dia bilangin aku untuk jangan makan yang aneh-aneh, tapi ngomongnya sampai bentak-bentak aku, Mas. Terus dia bilang katanya aku nggak bisa jadi ibu yang baik kalau aku makannya nggak teratur. Dia bilang gitu sama aku sampai bentak-bentak aku, Mas. Mas, kejadiannya nggak kayak gitu, Mas. Tadi aku lihat Dina makan durian sama makan nanas di dapur. Aku kasih tahu dia, itu tuh tujuannya baik. Kalau buah itu tuh bahaya, itu bisa membahayakan janinnya Dina. Enggak bohong, Mas. Itu fitnah, dia fitnah aku. Aku nggak makan yang aneh-aneh kok. Fitnah dari mana sih? Din, tadi aku lihat sendiri kan. Aku juga ngomongnya baik-baik sama kamu. Bohong kamu, Soraya. Tadi kamu nggak gitu ngomongnya. Kamu ngomongnya bentak-bentak aku. Kamu ngamelin aku. Aku tahu kamu cemburu kan sama aku. Karena anak kamu itu penyakitan. Sedangkan aku bisa melahirkan bayi yang sehat yang kayak anak kamu. Iya kan? Soraya, aku kan udah bilang sama kamu. Mesti berapa kali aku bilang sama kamu, jangan bikin Dina stres. Kamu ngerti gak sih? Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain sih aku bohong? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Dina makan nanas sama durian di dapur. Enggak, Mas, itu bohong. Aku nggak makan itu semua. Kamu fitnah aku, Soraya. Kamu jahat banget sama aku. Gara-gara tadi aku mergokin dia pulang malam-malam, Mas. Makanya Soraya itu fitnah aku. Kamu benar pulang malam? Bukan cuma itu, Mas. Tadi aku lihat kalau dokter Irfan nganterin dia pulang malam-malam. Coba kamu bayangin deh, Mas. Ngapain orang berdua malam-malam, ya kan? Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak dianterin sama dokter Irfan. Kamu jangan fitnah ya, Dina. Oh, jadi kalian berdua memang pergi tadi. Hebat ya kamu. Makin lama makin kurang ajar sama suami kamu. Kamu udah nggak menghormati suami kamu lagi. Bisa-bisanya kamu pergi berdua dengan laki-laki lain. Ngapain aja kalian? Benar, Aryo. Papa dan Soraya nemuin dokter Irfan. Masalah buat kamu. Kok papa gitu sih, Pak?
Ini menantu papa keluar dengan laki-laki lain dan papa malah belain dia. Dokter Irfan sangat membutuhkan kita. Papa ada di sana kok. Jangan lupa ya, Dokter Irfan itu sudah baik terhadap keluarga kita. Terutama terhadap penyakit Rara. Kamu tahu sendiri kan, dan kamu pernah nginep di sana. Kita harus membalas kebaikan Dokter Irfan. Dan Dokter Irfan saat ini sedang terpuruk. Dan kita harus mendukungnya. Dengan cara ini, kita bisa membalas kebaikan Dokter Irfan. Bohong, Mas. Aku tuh ngeliat sendiri ya kalau Soraya turun sendiri di mobil Dokter Irfan. Papa tuh nggak ada di sana. Dina, sebaiknya kamu periksa ke dokter mata dulu ya. Jelas-jelas Papa tidak dianterin sama Dokter Irfan. Aku harus kasih tahu Oma. Oma! 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 Rara? Ada apa, Rara? Oma, tolongin Oma. Oma sama Tante Dina berantem. Apa kamu bilang? Berantem ya, Oma. Di mana? Di kamar Papa, Oma. Ya udah, yuk. Ayo, Oma tolongin Opa. Yuk, yuk.